Pengakuan percaya diri para pemain timnas Indonesia yang akan berduel memperebutkan satu tiket ke Olimpiade melawan Guinea. Begitu seriusnya Guinea menatap laga ini untuk bisa menembus Olimpiade. Federasi Sepak Bola Guinea bahkan melakukan hal yang sebelumnya jarang dilakukan di pertandingan penting. Kabadiawara yang sejatinya melatih timnas senior Guinea. Namun untuk kali ini, mantan pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain itu dipercayakan untuk melatih timnas U23 Guinea, demi dapat merebut satu tiket Olimpiade yang tersisa, tidak hanya dari sektor pelatih. Bahkan 3 nama pemain grade A yang berkompetisi di Liga Eropa juga turut dipersiapkan untuk menghadapi Indonesia, seperti Ilaix Moriba, Aguibo Camara, dan Saido Sow. Walau begitu, tanpa bermaksud meremehkan lawan, bahkan para pemain skuad Garuda mengaku sedikit pun tidak khawatir menghadapi Guinea. Kami siap melawan negara manapun tanpa terkecuali, dan kami akan bertanding dengan rasa percaya diri, tentu dengan permainan yang sebaik mungkin, dengan modal materi pemain yang juga berkompetisi di Liga Eropa, dengan pengalaman dan jam terbang tinggi menghadapi sejumlah tim raksasa dunia, bahkan dengan permainan total football walau yang dihadapi adalah tim sekelas Jepang, Korea, Australia, bahkan Argentina, yang mana negara itu semua peringkatnya jauh di atas Guinea. Semua pemain memiliki mental yang baik disertai kualitas dan kepercayaan diri tinggi. Dengan banyak modal itulah, membuat para pemain Indonesia lebih optimis dengan penuh percaya diri untuk berduel habis-habisan. Dan kabar baiknya, Elkan Bagot, serta Justin Hapner bersiap menuju ke Paris untuk segera bergabung. Para pemain yang diharapkan sudah dilobi oleh PSSI, apalagi ini merupakan pertandingan yang sangat penting untuk menentukan nasib mereka ke ajang terbesar, bahkan lebih besar dari Piala Dunia. Mengingat, jumlah peserta negara yang melalui beberapa filter, yang jauh lebih sedikit. Begitupun dengan Sintayong, bahkan mereka optimis, jika Guinea menginginkan tiket Olimpiade itu, maka mereka harus mengangkangi skuad Garuda yang sudah siap berduel habis-habisan, yang mana tiket Olimpiade juga menjadi harga mati para pemain Indonesia. Sejatinya, peluang kedua tim bisa dikatakan berimbang. Hal itu dinilai dari banyak faktor. Keunggulan dari timnas Indonesia adalah, saat turnamen Piala Asia lalu, bisa dikatakan, langkah Indonesia hingga menembus semifinal terbilang mulus dan mampu menyingkirkan beberapa tim unggulan di Piala Asia. Bahkan juga menjadi salah satu raksasa dunia, seperti Australia yang berada di ranking 24 dunia, dan Korea yang berada di peringkat 23 dunia, yang mana kekuatan mereka semua jauh berada di atas Guinea, yang berada di peringkat 67 dunia. Bahkan tim sekelas Jepang yang berada di peringkat 18 dunia, mereka harus berduel dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, agar dapat menjinakkan permainan Indonesia. Bahkan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia U23 lalu, disebut hanya mampu dikandaskan oleh kepemimpinan wasit yang mengadili. Banyaknya keputusan wasit yang dianggap tidak adil, membuat permainan skuad Garuda menjadi kacau. Para pemain bahkan bermain di luar kendali mereka, bermain dengan diselimuti penuh rasa emosi yang sudah hilang kendali. Hal itulah yang membuat permainan Indonesia tidak berjalan dengan sesuai harapan dan tidak bermain dengan permainan yang semestinya. Andai saja situasi lebih kondusif, tentu permainan Indonesia lebih matang disertai fokus yang tinggi. Jika permainan sesuai dengan yang diharapkan, semestinya Indonesia berada di partai final bersama Jepang, sekaligus tiket Olimpiade otomatis. Kalau kita kan terakhir tahun 56 di Melbourne, mereka juga terakhir tahun 68 untuk ikut Olimpiade. Sama-sama ini punya tekad yang luar biasa. Namun, bagi Indonesia, ketika kita sedang bersiap menghadapi Guinea ini, ada kabar terakhir ya, bahwa lagi-lagi wasit VAR, video assistant referee ini dari Thailand. Ya pasti teman-teman juga sudah tahu lah. Kalau bicara Thailand ini, itu Srivakorn Puudom. Lagi-lagi dia terus ya untuk bisa memimpin. Karena kita tahu dengan Puudom ini yang memimpin di VAR, kita selalu kalah. Paling tidak dalam 4 pertandingan terakhir, termasuk juga di ajang senior di Qatar pada Januari lalu. Masih ingat pasti teman-teman, ketika kita melawan Irak kalah dengan 3-1, ada gol terjadi setelah Marcelino menyamakan kedudukan 1-1. Di penghujung babak pertama itu gol mereka itu sepertinya memang kelihatan sekali itu offside. Ya, Rashid Ozama sebelum gol dibuat oleh Muhammad Ali. Ya, kalau kita bisa menghindari dari gol itu, mungkin pertandingan bisa berakhir dengan imbang 1-1. Gol itu yang memukul mental kita ketika VAR tidak mengindahkan offside. Di sana ada Puudom, ya, Srivakorn yang bertugas di saat itu.
Jadi kita memang sangat dirugikan karena jelas-jelas kalau bisa melihat dalam tayang ulang Osama Rashid ini dalam posisi offside. Padahal kita berjuang dengan luar biasa ketika itu melawan Irak. Ya, Laga penentu nasib timnas Indonesia ke Olimpiade, yang akan ditentukan melalui pertandingan play-off melawan Guinea. Lagi-lagi nasib timnas Indonesia akan ditentukan oleh wasit VAR asal Thailand, yakni Sivakon Powudom. Wasit kesayangan rakyat Indonesia tersebut merelakan diri terbang untuk mengawal pentas timnas Indonesia di kancah internasional. Walau negaranya Thailand sendiri harus terdepak dari kompetisi Piala Asia U23 sejak babak penyisihan grup, namun saking cintanya wasit VAR Thailand itu pada kejayaan timnas Indonesia di kancah internasional. Bahkan dari 89 wasit yang akan memimpin di turnamen Olimpiade Prancis, hanya Sivakon Powudom merupakan satu-satunya wasit VAR yang mewakili wasit dari Asia Tenggara. Yang mana wasit VAR kesayangan Sintayong tersebut, setidaknya sudah 4 kali membuat keputusan yang selalu merugikan Indonesia dalam turnamen internasional di akhir-akhir ini. Sebetulnya wasit VAR tersebut sudah pernah merugikan Indonesia, namun itu tidak kami hitung. Pasalnya jika mau dihitung, sudah terlalu banyak pertandingan yang dipimpin oleh VAR wasit Thailand tersebut yang selalu merugikan Indonesia. Dan menariknya, siapapun yang menjadi lawan Indonesia, maka negara lawan yang selalu mendapat berkah dari wasit VAR asal Thailand tersebut, yang juga menjadi wasit kebanggaan kita semua. Bagaimana tidak, Sivakon Powudom selalu mengekor kemanapun Indonesia tampil untuk mengadili timnas kebanggaannya, yakni timnas Indonesia. Masih ingatkan dengan gol kedua Irak, saat pertandingan di Piala Asia 2023 tahun lalu, saat itu Indonesia duel melawan Irak. Gol kedua Irak, tertangkap kamera sudah berada dalam posisi offside, namun tetap disahkan oleh kepemimpinan kesayangan Sintayong itu. Andai saja gol kedua Irak itu dinyatakan offside, bukan tidak mungkin permainan berhasil imbang, atau bahkan jika mental para pemain baik dengan hasil 1-1, tentu mereka semua bermain lebih stabil dan tidak tergesa-gesa mengejar skor. Selain daripada kerugian timnas Indonesia di Piala Asia tahun lalu, bahkan akhir-akhir ini, wasit kebanggaan Sintayong serta tim asuhannya itu, setidaknya sudah 4 kali merugikan timnas Indonesia di semua kategori, mulai dari kelompok usia, hingga timnas senior. Yang pertama terjadi saat Piala Asia 2023 tahun lalu. Saat itu Indonesia melawan Irak, yang mana gol kedua Irak 100% offside, bahkan tayangan serta gambar itu sempat diakui sebagai offside, dan dia sempat meminta maaf di akun Instagram pribadinya. Namun apalah daya, skor tidak mungkin bisa diubah, apalagi pertandingan tidak mungkin bisa diulang, sebagai regulasi yang disahkan FIFA. Saat itu Indonesia harus kalah 3-1 dari Irak. Lalu 3 pertandingan selebihnya terjadi saat Piala Asia U23 yang baru saja selesai. Yang pertama saat Indonesia melawan Qatar. Kekalahan Indonesia atas Qatar, sebab hadiah begitu indah untuk dilupakan. 2 kartu merah yang mana sebelumnya wasit sudah memberinya kartu kuning. Namun Sivakon Powudom memberi kode agar melihat kembali pelanggaran itu, agar mengubahnya menjadi kartu merah untuk Ramadan Sananta, serta kartu merah goib Ivar Jenner, yang mana pelanggaran itu tidak ada adu kontak dengan pemain Qatar. Namun Ivar Jenner justru diberi kartu merah yang begitu indah. Berikutnya, saat Indonesia melawan Uzbekistan, yang mana gol Indonesia dianulir. Bahkan Indonesia dilanggar di dalam kontak penalti, namun justru dianggap bukan pelanggaran. Padahal dengan jelas, Witan di-tackle back Uzbekistan dan terjatuh di dalam kotak penalti, serta kartu merah Rizky Ridho yang begitu indah untuk dilupakan, dan kejadian itu bahkan terjadi di partai semifinal yang begitu penting, yang mana wasit VAR kesayangan kita itu selalu mencari-cari kesalahan Indonesia untuk memberikan keputusan yang merugikan. Dan yang terakhir untuk sementara ini, saat Indonesia melawan Irak, dan semoga itu menjadi yang terakhir. Namun kita perlu meragukan wasit itu. Pasalnya, wasit kesayangan Bung Ropan dan Sintayong itu, nampaknya hendak mengoleksi kegagalan Indonesia di tangannya sebanyak mungkin. Bahkan dia rela mengekor kemanapun timnas pergi untuk bertanding, seolah dia tidak rela membiarkan Indonesia bertanding, tanpa lepas dari pantauan wasit kesayangan Sintayong tersebut. Wasit kesayangan Ramadan Sananta tersebut, ternyata terbang ke Prancis pada tanggal 7 Mei hari ini. Sivakon Powudom sudah menunggu laga yang juga begitu dia nantikan, pertemuan Indonesia versus Guinea, yang mana Indonesia satu-satunya negara dari Asia Tenggara, yang juga akan mewakili Asia untuk merebut 1 tiket ke Olimpiade.
Wasit VAR tersebut mendapat tugas yang sangat ia sukai, yakni dia dengan senang hati akan mengawal Indonesia kemanapun pergi, untuk mewakili negara kawasan Asia Tenggara, yang tengah berjuang mengharumkan nama negara, sekaligus mewakili seluruh negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Thailand. Wasit VAR kesayangan Ramadan Sananta dan Rizky Ridho tersebut, dijadwalkan berangkat pada hari Selasa tanggal 7 hari ini. Bagi seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia, sebagian besar dari mereka, banyak warga Plus 62 banyak yang mendoakan agar wasit VAR Thailand kesayangan supporter Indonesia itu, mabok parah saat naik pesawat, sehingga dia tidak sanggup untuk berdiri, dan misi untuk menggagalkan langkah Indonesia gagal total. Dengan begitu, Indonesia tentu lebih bersemangat untuk melumat Guinea, yang mana kualitasnya masih di bawah Australia dan Korea. Mengetahui hal itu, sejumlah pandit dan pengamat sepak bola Indonesia semua turut menyorot keputusan pemilihan wasit VAR asal Thailand itu, mengingat dia sudah 2 kali mendapat surat protes dari PSSI di ajang yang sama pula. Saat Piala Asia U23 lalu, belum juga mendapat respon dari pihak FIFA atas surat protes PSSI yang sudah dikirim 2 kali. Namun FIFA justru kembali memilih wasit yang mendapat protes 2 kali, yang dianggap selalu berpihak pada semua lawan yang dihadapi Indonesia. Dengan begitu, akan PSSI mengajukan protes pergantian wasit sebelum bencana itu kembali terjadi, dan tentu ini menjadi laga hidup mati, dalam menentukan tiket Olimpiade, yang mana kesempatan itu tidak mungkin datang 2 kali dalam hidup para pemain muda saat ini, mengingat Olimpiade hanya diperuntukkan untuk usia di bawah 23 tahun, yang mana kesempatan emas ini juga menjadi peluang terbaik Indonesia. Jadi kayak kalian sudah habis-habisan. 1 game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on! Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.